Meskipun gagal total di timnas, namun aksi Jens Ravens sukses pikat staf kepelatihan timnas Indonesia. Netizen sarankan Ravens dipromosikan ke tim senior. Alex Pastor, buset dah, gol macam apa itu cok? Timnas Indonesia U20 akhirnya hancur lebur di Piala Asia U20 kemarin di Cina. Dalam keikutsertaan Indonesia kali ini, nampaknya jauh lebih mengecewakan dibanding edisi Piala Asia U20 sebelumnya di 2023. Berangkat ke Cina dengan rasa pesimisme yang dimiliki supporter, nampaknya itu jelas nyata dan benaran terjadi. Timnas U20 yang bahkan sudah TC sana-sini, keluar negeri dan berulang kali, harus bonyok di ajang sesungguhnya kemarin. Yaps, tim asuhan Indra Syafri hanya dapat 1 poin di Piala Asia, usai 2 kekalahan masing-masing dari Iran dan Uzbekistan, dan hanya seri melawan Yaman di pertandingan terakhir. Lebih konyol dan mengecewakannya lagi, progres dan perkembangan permainan timnas U20 tidak terlihat sama sekali, walaupun sudah TC berulang dan memakan banyak biaya. Bahkan ada unek-unek netizen yang menyebut, kalau TC sana-sini yang berkembang hanya kumisnya doang. Hal semacam itu banyak berseliweran di kolom komentar media sosial Instagram, baik di akun pribadi Coach Indra, maupun di akun yang biasa membahas tentang timnas Indonesia. Karena memang benar, ini tim sebenarnya sudah melakukan persiapan sejak setahun lalu. TC di kandang Como sudah, lalu TC ke Korea, TC di Prancis dan ikut Toulon Cup, lalu TC di Bali dan Jakarta, dan ada juga mini turnamen terakhir kemarin di Sidoarjo, yang hasilnya sangat di luar nastar. Jika melihat persiapan panjang dan dukungan yang diberikan PSSI selama ini, nampaknya cukup wajar kalau netizen dan supporter timnas Indonesia merasa kecewa berat dan meneriaki Indra Syafri out. Karena kesel juga anjir, ini persiapan dan support sudah sangat luar biasa, tapi hasilnya nihil. Bahkan yang menarik adalah, soal PSSI yang awalnya menargetkan agar tim ini bisa setidaknya lolos ke semifinal, agar nanti bisa berada di Piala Dunia U20 di Chili. Tapi jangankan Piala Dunia, lolos grup aja gak cok, dan PSSI diam-diam baik sampai sekarang. Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI, yang biasanya sehabis ada pertandingan timnas pasti memberikan komentar dan kritik, nampak sampai saat ini masih kalem dan adem ayem. Coach Indra nampaknya tidak akan dievaluasi, dan di caption postingan Erick Thohir nampak tidak ada kata-kata itu, dan itu berbeda jika pada saat kemarin STY gagal. Ini bukan masalah belum move on, ataupun bahkan dibilang fans dan penyepong STY. Ya kali kan PSSI menerapkan standar ganda untuk pelatihnya. Walaupun ini adalah timnas kelompok umur, tapi PSSI seharusnya tidak boleh memberikan keterangan semacam itu sebagai dalih tidak mengevaluasi Coach Indra. Saat ini memang rame soal perbincangan tentang negara di dunia ini tidak ada yang seheboh ini jika gagal di sebuah turnamen. Bahkan Towel pun memberikan alasan yang sama. Lantas kemarin pas timnas U23 gimana? Bukannya STY dikasih target juga, dan bahkan sempat jadi bahan acuhan untuk perpanjangan kontrak dari PSSI. Kalau lama-lama dipikir ini, PSSI memang nampak sedikit demi sedikit mulai nampak habitat aslinya. Seperti permainan timnas di bawah asuhan Indra Syafri, hal itu seolah mengingatkan kita pada timnas era kegelapan. Di mana-mana teriakan out, hujatan bahkan cacian sudah merebak kepada Coach Indra Syafri, bahkan dirinya yang dianggap lambat buka suara. Seharusnya di kekalahan lawan Uzbekistan kemarin tentu jadi momen bahwa dia mengucapkan maaf karena sudah gagal. Tapi beliau nampaknya masih menunggu hasil laga lawan Yaman, yang akhirnya imbang 0-0. Meskipun gagal total, nampaknya Indra Syafri belum sadar diri untuk mundur. Dia nampaknya masih enggan melepas jabatannya, karena kontraknya memang masih ada, entah sampai 2026 atau 2027 ya. Karena kalau mundur ya gak dapat pesangon dong, kecuali mungkin beliau dipecat langsung. Dalam sesi konferensi pers pasca lawan Yaman kemarin, Coach Indra Syafri memang mengaku bertanggung jawab sebagai seorang kesatria, tapi dia gak bilang mau mundur masalahnya, kan kocak. Saya mewakili tim dan saya pribadi sebagai pelatih yang dipercaya, minta maaf kepada semua masyarakat Indonesia, tidak bisa memenuhi keinginan untuk lolos ke Piala Dunia U20 2025, ucap Indra Syafri. Saya memimpin tim ini di bulan Desember 2023. Dalam 1 tahun ini ada 3 target yang saya terima. Target pertama juara AFF, target kedua harus lolos Piala Asia, dan target ketiga harus lolos ke Piala Dunia. Dari ketiga target itu, saya tak bisa mengantarkan tim ini untuk lolos ke Piala Dunia. Untuk itu, sekali lagi saya mohon maaf. Ucapnya lagi, saya berterima kasih kepada PSSI yang mendukung penuh semua roadmap saya dan semua program-program latihan saya. Mengenai hal-hal yang misalnya apakah saya harus dievaluasi,
Saya menyerahkan sepenuhnya kepada PSSI. Apapun resiko dari kegagalan ini, saya secara kesatria bertanggung jawab, tutupnya. Melihat dari statement beliau di atas, nampaknya dia memang cukup puas dengan 2 target yang sudah dia penuhi, yaitu juara AFF kemarin, lalu lolos kualifikasi Piala Asia U20, yang lawannya memang cetek, tapi beliau tidak sadar kalau level Asia jauh lebih punya pamor. Untuk sekelas ASEAN Okelah, beliau memang mentereng, bahkan bio di Instagramnya juga buat kita semua merinding. Tapi untuk sekelas Asia dan bahkan mau berbicara di level dunia, kita butuh pelatih yang punya banyak pengalaman kuat di turnamen besar, dan punya proyek serta taktik yang jelas. Kalau saya pribadi, dan banyak netizen juga yang menyarankan, agar Indra Syafri dipecat dan digantikan Gerald Vandenburg, ataupun diambil alih oleh Denny Lanzat. Karena dari segi CV dan pengalaman, jelas mereka jauh lebih bagus. Kalau Coach Nova di U17 nampaknya sudah klop, dan progresnya juga jelas. Bahkan banyak yang mengatakan, kalau Timnas U17 diuji tanding lawan U20, mereka yakin yang menang juga Timnas U17. Yang menarik saat ini adalah, saat satu sorotan nampaknya terfokus pada striker Timnas U20 Jens Ravens. Dirinya adalah satu-satunya pemain yang mampu catatkan gol di Piala Asia U20 kali ini, dan jadi satu-satunya gol dari Indonesia. Hal itu juga yang nampaknya membuat Alex Pastor dan Lanza tertarik untuk membawanya ke senior. Hal itu bahkan direkomendasikan oleh netizen, walaupun masih ada yang menyarankan agar Ravens dipersiapkan untuk U23 saja dulu, dan ikut nanti di babak kualifikasi. Karena jelas dan jujur, memang Ravens belum cukup matang jika langsung dipromosikan ke senior. Beberapa sentuhan bolanya masih belum pas, dan masih bisa berjenjang agar bisa berada di timnas senior. Namun satu gol Ravens yang cukup membuat orang terkejut kemarin lawan Uzbekistan, nampak juga disorot oleh asisten pelatih Alex Pastor. Dia nampak tidak percaya dengan gol yang dilakukan oleh Ravens, karena seperti predator yang sangat haus gol. Di ruang yang cukup sempit, shooting kaki kanannya mampu merobek jala Uzbekistan dan sempat membuat harapan saat itu. Tapi sayang, ternyata Indonesia kalah telak 3-1. Wah, gimana pendapat kalian guys? Setuju gak Coach Indra Syafri dipecat? Atau stay aja sampai kiamat? Dan soal Jens Ravens, apakah menurut kalian sudah saatnya dipromosikan ke timnas senior? Atau tunggu berkembang dulu di U23? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian di bawah.